Udah, wes. Nggak ada internet, nggak ada browser, nggak ada ini, gitu. Tapi waktu zaman, Bayangkan. waktu zaman itu, Mas akhirnya Shit, ternyata aku bisa bikin bisa bikin apa namanya kayak, aduh. Dan 2004 saya masih 6 tahun. Itu Tua senior. Aduh. Halo, welcome back to another video di Hack Lab Podcast bersama saya Andi Panca. Ini adalah podcast dari Hack Lab Rocks yang akan menghadirkan orang-orang pro di bidang IT maupun teknologi. Yang kita sih harapannya nanti dari podcast ini saya maupun teman-teman bisa belajar banyak dari narasumber kita pada hari ini. Terus sama satu lagi nih, karena kemungkinan nanti kita uploadnya di bulan Ramadan, jadi saya mewakili tim dari Hack Lab Rock mengucapkan selamat Ramadan. Semoga teman-teman ibadahnya lancar 30 hari sampai hari terakhir nggak bolong gitu. Terus mungkin teman-teman kalau bisa mau ngabuburit boleh dengerin podcast kita di YouTube channel Hack Lab Rocks. Oke Mas, di episode kali ini kita kedatangan seorang COO yaitu Mas Yahya Ahmad. Halo Mas, apa kabarnya? Halo Mas Andi, halo guys. Oh, kita ada sebutan nih Mas buat teman-teman. Apa itu? Itu namanya Rockstars. Oke, halo Rockstars. Oke, boleh. Mungkin sekalian Mas Yahya ini kenalan ke teman-teman Rockstars semua, bisa dijelasin kegiatannya sekarang lagi sibuk apain aja monggo. Oke. Jadi nama saya Yahya. Kesibukannya sehari-hari kalau kerjaan saya ngurusin hal-hal agar semua beroperasi dengan baik gitu di mokerja.id, startup kecil inisiatif di kantornya di Maguwo, Jogja. Oh, Maguwo, Jogja. Maguwo, Jogja, betul. Dekat tuh Mas. Ya kosan ding. Dekat kosan toh. Oke. Tapi pikir dekat kampusmu. Ya juga sih. Ya juga sih. Kosan saya cuma di belakang kampus. Oke. Itu terus kalau sehari-harinya di situ selainnya komunitas di UXID Jogja. Yes. UXID Jogja bikin acara-acara ketemuan teman-teman UX di Jogja. Tapi karena online jadi seringnya sekarang remote ngobrolnya pakai remote, bukan ding. Enggak gitu juga sih Mas. Terus kemudian satu lagi itu di Interaction Design Foundation. Ya. Oke, dari sekian baik nanti kita bakal bahas satu persatu apa sih sebenarnya itu. Tapi mungkin yang aku interest pertama kali, sekarang kan posisinya Mas di CEO di mau kerja kan. Yes. Nah, setelah aku kepo-kepoin nih, oke, jadi sebenarnya ini sangat cocok buat saya kan, akan lulus. Jadi sebenarnya boleh diceritain ini sebenarnya apa Mas? Apakah ini emang diperuntukannya buat teman-teman kalau misal baru mau lulus terus nanti bisa konsultasi di sini atau gimana, mungkin bisa diceritain dulu? Konsentrasi di IT. Bukan Sorry, konsep dari pertanyaan. si mau kerja.id. Oh, mau kerja.id. Oke. Jadi mau kerja.id ini kan produk yang memberikan saran atau apa namanya? Let me rephrase. Jadi mau kerja.id ini website untuk konsultasi tentang karir. Simply kayak gini, kayak kita baru selesai kuliah, kita ini kan punya hard skill setnya kan. Yes. Nah, cuman masalah kayak soft skill untuk kayak menjual diri, menjual diri dalam tanda kutip ya. marketing diri sebagai profesional, sebagai building personal branding kah. Kemudian kira-kira tahu nggak sih gimana caranya nego gaji? Atau caranya bikin CV yang cukup bisa dilirik sama hiring manager kayak gitu. Trik-trik kayak gitu. Jadi isinya mau kerja ID ini isinya HR dari berbagai area. Right? Mau industri manufaktur, industri IT, startup, kita ada di situ. Nanti kita bisa langsung ngobrol sama mereka nih. Gitu. Jadi kalau insight-nya dari HR itu sebenarnya dicari apa sih? Gitu. Kalau cara nego gaji yang sopan itu gimana sih? Karena itu semua nggak kita dapetin di perkuliahan kan? Exactly. Jadi buat teman-teman yang
mau lulus mau cari kerja seperti saya, mungkin bisa dikunjungi bawkerja.id ya Mas. Oke, siap. Thank you. Tapi sekarang posisinya kan CEO kan. Yes. Nah, tapi setelah saya ulik-ulik kan ternyata backgroundnya itu designer. Designer, yes. Designer, lebih ke UX gitu. Yes. Terus saya gali-gali lagi ternyata backgroundnya adalah matematika. Bagaimana ini ceritanya Mas? Dulu kuliahnya matematika di ITB. Di ITB, ya. Oke, gimana? Jadi saya dulu sebenarnya pengennya kalau di ITB itu kan ada FSRD ya, Fakultas Seni Rupa dan Desain. Oke. Saya dulu mau daftar itu, cuman nggak masuk. Oke. Akhirnya saya ikut PTN. Oke. Terus ikut PTN, yang penting di ITB lah. Kata bokap gitu, kata bapakku gitu kan. Soalnya kalau dari cita-cita beliau kayak gitulah. Nah terus kemudian ya udah, aku cari-carilah yang di ITB ini kira-kira yang nggak banyak kerja labnya, yang kuliahnya rada santai apa gitu kan. Apakah benar santai? Ternyata science gitu kan. Kalau biologi susah ngapalin, kimia aduh nggak bisa. Saya juga nggak suka fisika, saya hafal. Fisika pening ya kan. Bening banget tahu. Udah matematika aja. Akhirnya gitu. Cuman dari kecil itu jadi masa kecil saya mungkin jangan dibayangkan dengan masa kecil kalian yang sudah pegang smartphone ya. Yes. Masa kecil saya itu Jadi kelihatan umurnya nih kalau masa kecilnya tidak megang smartphone. bayangkan pada waktu SMA itu komputer itu adalah masih Windows 311. Jadi sebelumnya 95. Oh, saya tidak internet itu kan internet itu barang mewah. Oh iya. Dan komputer PC itu nggak semua orang punya, apalagi laptop itu belum ada gambarnya Mas, isinya PC yang stack itu loh, monitor, CPU, keyboard kayak gitu, dan IBM PC XT apalah gitu. Nah, itu sesuatu yang nggak semua orang punya, dan biasanya yang punya adalah kantor dan cuman dipakai untuk Word, Excel, dan satu-satunya yang paling canggih itu kayaknya yang dipakai itu adalah namanya apa yang buat database itu ya? MS Access. Oke. Microsoft Access. Nah, udah, wes, nggak ada internet, nggak ada browser, nggak ada ini, gitu. Tapi waktu zaman Bayangkan. Waktu zaman itu, Mas akhirnya udah interest ke dunia tech kah? Aku kayaknya jatuh cintanya sama PC deh, personal komputer itu deh. Jadi kayak setelah melihat barang itu, terus kemudian gimana sih membuat sesuatu di sini? Right, aku belajar lah kayak codingan apa Pascal atau Basica. Aku nggak yakin kalian tahu itu. Pascal ya oke lah. Ya, itulah kayak banget. Nah, basic banget kan. Setelah belajar seminggu, shit, ternyata aku bisa bikin bisa bikin kayak, aduh, kau galaga nggak? Ada yang alien datang, tung ditembak lagi, tung. Itu nggak tahu nggak yang kayak alien baris-baris kemudian ditembak dari bawah itu loh. Games yang sejenis itu aku paham sih. Tapi bayangan gamenya retro gitu. Oke. Terus, nah dari situ aku pikiran, oke, this is something cool. In the next 10 years atau di dalam 20 tahun ke depan, aku pengen aku menjadi bagian dari orang yang crafting something di barang ini yang berimpact ke kehidupan sehari orang-orang. Aku nggak tahu itu profesinya apa. Aku nggak tahu apa yang harus aku lakukan. Aku nggak tahu kedepannya bakal ada yang bayarin orang untuk itu atau nggak tahu. Cuman pada waktu aku jatuh cinta sama personal komputer itu, sama PC itu, aku kepikiran aku suatu saat mesti jadi salah satu orang yang crafting atau dalam bagian orang yang membuat artefak untuk yang yang terjadi di komputer ini. Jadi bukan program, bukan pada waktu itu belum bayang sih. Bayanganku bukan bikin komputernya, hardware-nya, bukan bikin programnya, tapi aku yakin ada sesuatu interaksi antara apa yang terjadi di komputer dengan dunia nyata, sehingga itu bisa empowering, menaikkan kualitas hidup kita lah sebagai manusia. Oke. Berarti di zaman itu berarti emang sebenarnya udah interest di komputer lah, IT. Komputer. Karena biasanya orang-orang yang emang
anak-anak IT gitu emang mungkin waktu kecilnya suka PC, suka ngotak-atik atau nggak main game dan lain sebagainya. Mas kan sebenarnya udah ada tuh kayak gitu, tapi kan akhirnya kuliahnya kan Matematika. di matematika. Nah, nggak ada kepikiran buat di informatika atau? Karena terus terang kalau aku dulu kalau di matematika ITB itu kan setelah tingkat 1 lewat, di tingkat 2, tingkat 3 itu di tahun kedua atau tahun ketiga itu banyak SKS yang kosong. Artinya SKS utamanya itu kayak cuma 12-14 SKS. Nah, kita harus mengisikan dengan kuliah dari jurusan-jurusan lain. Pada waktu aku kayak gitu. Pada waktu aku kayak gitu. Itu maksudnya agar matematika ini kan kita membuat tool yang untuk dipakai orang lain. Jadi rumus apa segala macam itu kan sebenarnya itu kan alat yang akan dipakai oleh bidang-bidang lain. Nah, agar kita juga paham apa problem-problem yang ada di bidang lain itu, kita mesti ambil kuliah dari yang lain itu, kayak gitu. Nah, di tingkat 2, di tahun kedua aku ambil kuliah database dong, yang di anak informatika itu tahun ketiga. Oh, berarti udah kenal tetepan, walaupun udah kenal. Tetap udah kenal ya. Udah kenal programming terutama, programming HTML kayak gitulah sudah kenal. Cuman mungkin nggak terlalu nggak terlalu klik ya. Jadi sampai tahun terakhir kuliah itu sebelum lulus itu aku masih proyekan untuk urusan bikin software. Jadi ada bikin tim sama teman, bikin software, bikin website. Terus kemudian sempat lama juga setelah lulus ikut sama teman-teman bikin software house di Bandung. Itu kita juga bikin software web app gitu. Ya, pada waktu itu masih banyak yang bikin desktop app yang pakai Delphi Visual Basic kayak gitu. Itu kan client side gitu kan. Cuman kita sama teman-teman waktu itu mikirnya PHP MySQL aja. Jadi yang di website gitu loh. Walaupun implementasinya seringnya kita bikin servernya di lokal. Cuman kedepannya kan misalkan kantornya atau klien itu berkembang kan bisa dijadikan jaringan nih. Kayak gitu. Nah, itu pada waktu itu aku kemudian karena nggak ada yang ngedesain, aku masuk ngedesain. Oke, berarti perjalanan akhirnya switch ke desain di sini tadi. Terus, tapi sebelumnya memang sudah tertarik ke desain. Oke, pertanyaannya gini sekarang. Kan ya adalah mungkin udah kenal dikit-dikit lah waktu kuliah karena tadi udah ngambil pelajaran dan lain sebagainya. Kan akhirnya sekarang switch ke karirnya ke desain gitu. Nah, waktu itu Mas, resort buat belajarnya bagaimana? Karena kan kalau zaman sekarang kan anak-anak zaman sekarang kan cari di YouTube, jadi Google lah. Tutorial itu sangat banyak sekali, komunitas juga banyak, mau belajar gampang. Nah, zaman waktu itu bagaimana? Jadi zaman waktu itu 2008 ya. 2008. Aduh, aku tua banget ya, udah mulai ingat tahun-tahun. Ngomong-ngomong, tadi kan sebelum ini kita ngobrol kan. Terus ternyata kan Mas lulusnya tahun 2004 dan 2004 saya masih 6 tahun. Itu senior. Aduh, kau kayak om-ommu ya. Makanya akhirnya aku tanya, emang tahun zaman segitu belajarnya gimana Mas? Oke, 2008 itu pada waktu aku memulai desain gitu ya, masuk. Waktu itu masih bikin, setelah pindah ke Jakarta aku masih mulai bikin kayak ikut freelance website design kayak gitu. Website design, terus kemudian ngedesain website yang pada waktu itu website itu modelnya kayak brosur aja lah. Website company profile gitu loh. Company profile. Nah, transisinya gimana? Sebenarnya dari dulu tuh aku sering tertarik sama komunikasi visual, desain komunikasi visual, kayak advertising apa segala macam. Jadi menurutku itu menarik. Sementara pasku pada waktu itu ya masih ke website, software kayak gitu kan. Nah, terus kemudian lama-kelamaan ini kayak crash down gitu, boom gitu. Jadi kayak desain yang di IT itu apa ya? Kayak gitu. Pada waktu itu belum tahu bahwa ada namanya UX gitu.
user experience design atau Mungkin mungkin masih tabu. mungkin Apa belum itu itu user belum experience gitu ya? belum ya mungkin belum Saya ini. sekarang lah. Pada waktu itu sudah ada namanya kuliah 2 SKS atau 4 SKS gitu namanya Human Computer Interaction. Oke. Mas sempat ngambil itu? Aku pernah ngeliat doang. nggak Oke. pernah. Yes. Daripada aku bilang aku pernah masuk ke ruang kuliah tanpa izin. Karena tertarik aja. Oke. Hubungan interaksi manusia komputer itu kan ya kalau di sini ya Ya. HCI. Nah itu Ya, itu sih. sebenarnya itu apa namanya yang paling deket dengan yang pengen aku tuju. Dari yang tadi apa namanya bayangan abstrak tadi bahwa aku harus ikut jadi crafting something Yes, itu. yang tadi ya. Nah, terus kemudian oh kayaknya HCI ini deh. Aku jadi yang menarik buatku sebenarnya adalah interaksi antara manusia sama komputernya. Oke. Bukan komputernya itu sendiri Oke. atau bukan desainnya sendiri. Tapi interaksi bagaimana aku bisa bikin sesuatu yang enhancing interaksi antara manusia sama komputer. komputernya, oke. Ya, gitu. Belajar. Jadi pada waktu itu belajarnya sporadis sih. Kayak ikut forum. Oh, udah ada ya. Forumnya terpecah jadi ada forum desain gitu. Yang kalau forum desain berarti isinya DKV, apa namanya komunikasi visual. Kalau misalnya yang lain itu kan aku searching, ini otodidak nih jadinya. Kayak misalnya apa sih apa namanya untuk HCI ini apa aja sih yang mesti dipelajari? Ketemulah punyanya Pak Garrett itu 5 elemen 5 elemen interaction kayak gitu. Kemudian tahu ada namanya information architecture. Ternyata mereka punya komunitas sendiri ikutan. Terus ada yang namanya interaction design ikutan kayak gitu aja. Oh. Modelnya Oke, kayak oke, gitu. oke. Waktu itu ya. Waktu itu belum jelas nih, belum jelas. Aku pengen jadi sesuatu. Padahal di luaran sebenarnya sudah ada kuliah-kuliah tentang UX. Bukan di Indonesia ya. Oh, oke. Bukan di Indonesia. Jadi ada kuliah tentang desain untuk jadi modelnya kayak HCI tapi lebih advance levelnya lah. Oke. Kayak gitu. Oke, setelah tadi kan sama di software house bareng teman dan lain sebagainya itu posisinya udah di desain. Desain. Udah. Nah, setelah itu kan itu di Jakarta nih. Nah, Di Bandung itu. masih di Bandung. Nah, karir setelah itunya apa? Terus desain terus kah atau gimana? Karir selanjutnya desain terus ya. Desain terus. Desain terus. Jadi setelah cabut dari Bandung ke Jakarta, aku segala karir ya. Pas pertama itu kayak pernah juga jadi kayak semacam ngelesi untuk kuliah desain. Oh, oke. Tapi masih berhubungan sama desain. Masih berhubungan sama desain. Terus kemudian selamanya itu kayak 8 tahun itu pada waktu pencarian identitas itu aku malah kerjanya itu freelance sebenarnya. Freelance untuk jadi desainer untuk website dan web app. Jadi pada waktu itu web app itu pun masih baru. Jadi user interface design itu kayak sesuatu yang baru gitu loh. Di tahun 2006-2007 gitu. Oke. Nah, terus akhirnya karirnya akhirnya move ke Jogja ya sekarang ya? Sekarang ke Jogja. Nah, itu ceritanya akhirnya ke Jogja gimana? Jadi kan aku kayak lama di Jakarta mulai UX ID pertama itu kayak sekitar 2001 apa ya? Atau 2010. Itu bukan 2001, 2010. 2011 gitu. Di Masuk Jakarta. UX ID juga ya? Masuk UX ID juga di Jakarta. Oh, Kan awalnya di Jakarta? di Jakarta UX ID itu. Oh, tapi di Jogja. Tapi akhirnya build di Jogja. Kalau nggak salah dulu itu di Jogja itu ada sendiri namanya UX apa gitu. Indo UX atau UX Indo nggak tahu. Oke. Kayak teman-teman UGM itu ya kan yang bikin. Cuman setelah aku balik ke Jogja itu kan jadi kan di Jakarta jadi pertama itu aku ikut e-commerce, UX juga. Tapi pada waktu itu karena UX-nya belum jelas, jadi namanya website optimization. Urusannya adalah optimisasi checkout. Oke. Jadi kita nge-grab data dari kelakuan dari behavior pengguna, kemudian kita kira-kira yang bisa kita optimize apa? Di mana kira-kira itunya, kesusahannya kayak gitu.
Nah dari situ, dari e-commerce itu, kemudian e-commerce booming dengan datangnya Zalora apa segala macam, aku pindah ke agensi. Di agensi aku interaksi dengan interaksi dengan banyak brand gede kayak Unilever, Durex, terus kemudian Axe kayak gitu. Senyum ya. Tahu kan Durex itu apa? Nggak tahu saya. Harus tahu loh, Anda sudah 21 plus lah. Iya juga ya. Kan ada kamera Mas, di depan kamera pura-pura nggak tahu aja. Siapa tahu ibu saya nonton ini. Oke, berarti gitu. Tapi di situ udah megang UX. Udah megang UX. Okay. Jadi pas di agensi itulah, di agensi digital advertising ini saya malah diakuinya sebagai UI UX spesialis. Oke. Pertama kalinya itu bookmarknya itu di situ. Oke. Itu di juga? Di Jakarta. Oh, masih Jakarta ini. Oke, terus itu 3 tahun di situ, terus kemudian beberapa kali membuat startup di Jakarta gagal. Terus akhirnya Mas? 9 dari 10 kok yang gagal nggak masalah. Terus akhirnya pindahlah ke Jogja. Pertama saya gabung dengan namanya Ted Commerce, itu perusahaan startup dari Finland sama Australia kalau nggak salah. Dan karena market mereka kebanyakan adalah di Indonesia, saya jadi UX researcher. Jadi karena market mereka ini kan orang Indonesia. Oke. Ya. Market Indonesia gede banget ya, Mas? Market Indonesia kan gede banget. Right. Terus kemudian sebagai UX researcher sebisa mungkin kan cari yang mewakili usernya. Dan karena mereka ini tujuannya adalah memberikan akses e-commerce untuk orang-orang pinggiran yang yang tidak, istilahnya unbanked people gitu ya. Aku nggak tahu sebenarnya tadi aku boleh nyebut nama atau enggak ya, tapi di LinkedIn ku ada sih. Oke. Oke. Terus mesti daripada di Jakarta, aku pikir lebih baik kalau aku ke Jogja. Kebetulan juga pada waktu itu ada karena personal happenings, aku pindah ke Jogja. Kemudian pas pada waktu mau di hiring, aku bilang aku mau pindah ke Jogja Mas, dan lagian kalau misalnya untuk riset Jogja ini lebih mewakili Indonesia, right? Dan kemudian kalau misalnya kita mau cek kondisi koneksi internet dari tengah kota yang koneksi internetnya bagus sampai ke desa pinggiran yang internetnya nggak tahu gimana reliabilitasnya, itu kalau Jogja jaraknya cuma setengah jam. Kalau di Jakarta bisa panjang banget nih trek yang harus ditempuh. Kalau misalkan untuk mencari diversifikasi kayak gitu. Dan alhamdulillah pada waktu itu keterima dan mereka mau hire aku untuk jadi UX researcher di sini. Oke, itu yang di Jobting itu? Sebelum Jobting. Satu kantor sebelum Jobting. Satu kantor. Oke. Tapi di situ akhirnya juga UX juga. UX researcher, yes. Oke. Tapi sebenarnya apa sih Mas yang bikin aku mau UX researcher gitu, dan yang bikin yakin aja gitu aku mau jadi UX researcher dan ini jalan yang benar buat aku ambil gitu. Jadi sebenarnya mungkin kayak yang tadi aku omongin di awal tadi, itu kan aku pengen bikin sesuatu yang di komputer ini, yang ada di komputer lah gitu kan, gampangannya gitu. Itu semacam kayak grand story-nya gitu loh. Grand story-nya loh. Kalau orang yang suka bikin goal atau objektif itu namanya ada North Star Objective. Itu kayak semacam guiding goals kita. Nggak harus sesuatu yang spesifik, tapi kira-kira di sana lah gitu. Sekitar sana lah. Itulah yang ingin aku tuju gitu. Nah, buatku sih itu sih. Aku nggak tahu tentang North Star Goal ini sampai beberapa recently gitu ya. Tapi mungkin itu sebenarnya keinginanku dari dulu waktu masih SMA itu, masih kecil gitu kan. Jadi sebenarnya aku pengen ke arah sini. Dan semuanya pada akhirnya itu ya mengerucut ke arah yang pengen aku tuju itu. Apakah itu jadi desainer visual, apakah itu riset user, apakah itu UX, atau sekarang ya operation gitu. Oke. Dan tadi udah sedikit mention sih soal UX ID. UX ID. Akhirnya gimana?
Tadi kan awalnya di Jakarta. Kalau UX ID itu kan inisiasi awalnya di Jakarta. Ada beberapa pentolan UX lah di Jakarta pada waktu itu bikin komunitas lah, menginisiasi komunitas. Jadi UX ID itu komunitas teman-teman yang tertarik sama UX ya? Yes. Boleh gabung? Boleh gabung. Nah kemudian pada waktu aku ke Jogja, pada waktu itu aku karena aku anak UX ya, jadi pengen lah ketemu sama teman-teman UX yang ada di Jogja kayak gitu kan. Nah, rupanya komunitas UX di Jogja ini kayak belum ini pada waktu itu 2018-an kalau nggak salah, 2018. Nah itu kayaknya UX di Jogja ini belum rame lah. Dulu 2018 Mas? 2018. Belum rame ya? Seingatku dulu pernah rame pada waktu aku masih di Jakarta sekitar 2015-an itu di sini itu ada komunitas UX yang rame gitu. Tapi mungkin gitu. Tapi mungkin ya mungkin engine-nya itu apa nama motornya itu lulus gitu kan. Oh ya. Iya kan, dapat kerjaan dan kemudian pindah ke Jakarta. Akhirnya yang ini atau pindah kemana? Akhirnya komunitasnya karena regenerasinya apa namanya kurang dapat, ya udah memudar. Akhirnya kemudian ya 2018-an itu terus aku sama Gerald bikin satu ketemuan lah, kita ngundang teman-teman yang tertarik ke UX, apa namanya, buat ketemu kita mau ngobrolin UX gitu. Pada waktu itu yang daftar sekitar 40 orang, yang datang 60 orang. Mungkin udah pada kangen kapan ada event UX. Mungkin kayak gitu. Ada yang dari Solo, ada yang dari Jakarta. Nah, terus kemudian di situ aku akhirnya ketemu Rian yang kemarin. Oh iya, Mas Rian barusan kemarin. Tapi sepertinya belum tayang. Jadi gitu. Nah, akhirnya terus kemudian dari situlah UX ID Jogja kemudian bertumbuh lah. Namanya komunitas ini, UX ID ini kan komunitas komunitas organik. Yes. Artinya kayak barang ini tumbuh-tumbuhan, dia akan tumbuh sendiri dan kemudian akan dimiliki oleh yang ikut di situ, yang aktif di situ. Kalau ini Mas, kalau menurut Mas sendiri ini buat teman-teman yang interest, ya nggak cuma UX aja sih, ya di dunia tech lah gitu. Menurut Mas komunitas is that important? Komunitas itu bagus untuk membangun jaringan. Networking guys. Ya, networking. Komunitas itu bagus. Jadi pada akhirnya kan sama kayak Andi ya. Andi kan kamu penantau. Nama saya Andi guys. Yang bagi yang baru memulai karir gitu kan. Apa namanya, kayak kepikirannya gimana ya, aku harus kemana, aku harus bertanya pada siapa untuk sesuatu, right? Nah caranya ya paling gampang adalah dengan kenal sebanyak-banyaknya orang yang punya interest yang sama. Ya. Jadi kalaupun misalnya Andi nggak ketemu langsung orang yang Andi tuju atau yang punya skill set yang Andi tuju, barangkali orang itu kenal dengan orang yang punya skill set yang Andi tuju. Artinya dia bisa menghubungkan gitu. Yes. Kalau di LinkedIn istilahnya second atau third connection-nya. Gitu. Kalau first connection-nya mungkin enggak. Tapi second atau third connection-nya mungkin iya. Mungkin mereka yang pengen kita engage kayak gitu. Guys, gitu. Zaman sekarang gabung komunitas. Tetap harus gabung komunitas sih. Terutama bagus untuk biar tahu overall landscape-nya lah. Kalau nggak gabung komunitas nanti pandangannya. Yes. Jadi ngebuka pandangan, pandangan baru buat teman-teman gitu. Cuman jangan berhenti di komunitas emang. Oh gimana? Habis itu gimana? Habis itu saranku tap in ke orang yang memang benar-benar pengen kita belajar darinya atau yang mentor? Orang yang jadi mentor. Saya sangat setuju dengan adanya mentor. Betul. Soalnya kalau komunitas tok nanti dapat kulitnya tok. Untuk dapat bisa dive in ke informasinya yang dalam-dalamnya, kita bisa memetik istilahnya ya, domain expertise dari orang itu. Domain expertise itu kayak gini loh. Setelah di IT 5 tahun, bukan cuman hard skill atau kecanggihan mengoding tok pasti orang dapatkan. Dia juga tahu siapa-siapa yang bisa ditanyain kalau misalnya untuk dapat akses ke satu server tertentu, atau yang punya skill di sini siapa aja di sini, area di Jogja ini
kira-kira kalau untuk nanya microservice siapa, untuk nanya tentang yang lain siapa, kayak gitu. Yang kayak gitu namanya domain knowledge. Jadi dia tahu tentang apa-apa yang dibutuhkan untuk mendukung kerjanya dia. Dan itu tidak akan kita dapatkan di komunitas. Kita mesti tap in personal ke orang-orang yang sudah di ahlinya. Oke, siap. Kayak Oke, gitu. selain UX ID kan juga ada IDF nih. IDF. Kalau IDF sendiri gimana? Kalau IDF itu sebenarnya Interaction Design Foundation itu kan karena aku nggak punya duit buat kuliah yang fokus ke UX. Iya. Jadinya aku cari-cari online. Terus akhirnya ketemulah IDF di sekitar tahun 2015-an, 2014-an, kayak 5 tahun yang lalu. Aku pikir cukup bagus, kemudian dapat endorse juga dari bapaknya UX, Don Norman kalau tahu. Nah, jadi aku pikir, cukup valid lah ini, dan aku kemudian ke situ. Dan ya kalau untuk belajar literatur di situ bagus. Cuman memang mesti diimbangi dengan bernetworking dengan orang-orang yang ikut sama-sama belajar di IDF itu. Jadi kan IDF ini kan kayak semacam sekolah online sebelum online populer dengan adanya COVID kan. Sudah ada ini dulu ya. Jadi pada waktu itu kan sekolah online itu kan rada miring kan karena murah segala macam. Cuman enaknya ya karena murah dan aku bisa mengaksesnya dengan kapan saja. Jadi kayak semacam online library dan dan di situ berkumpul banyak orang-orang yang memang pengen belajar secara literatur mungkin ya. Kalau kayak UX ID ini kan belajar secara praktek nih. Dalam prakteknya gimana, di lapangannya gimana gitu. Kira-kira skill apa aja yang mesti kita pelajari nih dan trendsnya apa nih gitu. Kalau di IDF ini lebih kayak ke jadi desain konsep tuh kayak gini loh. Oke. Gitu. Jadi misalkan kalau ngomongin UI gitu ya, user interface, teori warna, psikologi warna itu kayak gini. Visual tuh kayak gini, layoutnya tuh kayak gini, ya kayak gitu. Berarti recommended ya buat teman-teman yang interest di cuman bayar sih. desain UX. Cuman kalau IDF bayar. Ntar mau dibayarin. Boleh sih, dan dapat potongan dari gue. Kalau yang tertarik silakan hubungi Mas Yahya di LinkedIn ya. Nanti LinkedIn-nya ditaruh di bawah. Boleh. Oke. Bisa lah. Gini, kan tadi udah panjang lah ya perjalanannya Mas Yahya. Udah senior lah di sini gitu. Sedih ya. Nah, kalau dari pandangan Mas sendiri, perbedaan ekosistem dunia tech atau UI UX itu tadi di zaman dulu dan zaman sekarang itu gimana? Kalau ekosistemnya yang pasti sekarang lebih definitif ya. Makanya zaman dulu itu kan istilahnya orang Jawa itu babat alas gitu kan. Jadi kalau misalnya aku dulu itu 8 tahun, 7 tahun lah itu freelance dan dengan klien di luar negeri. Artinya ya aku bikin website, kemudian ada orang mengontak aku dan aku menjual jasaku ke mereka untuk mendesain UI. Itu simply karena di sini nggak laku. Oke, waktu itu ya. Pada waktu itu, 2006 itu. Artinya pada waktu itu orang itu bisnis itu belum sadar bahwa ada loh kebutuhan yang namanya UX design gitu. UI design gitu nggak tahu mereka. Jadinya mereka nggak mau bayar untuk itu. Buat apa? Nah, terus kalau sekarang kan sudah ini nih, sudah terpetakan gitu kan. Oh, kita butuh UI loh, kita butuh UX loh, kita butuh riset loh, kayak gitu. Jadi penggiat industri atau apa namanya bisnismen dari sisi profesional, dari sisi yang punya usaha, yang punya duit, itu sudah sadar bahwa mereka butuh skill set ini. Cuman mungkin yang belum disadari sepenuhnya itu adalah apakah mereka butuh generalis atau spesialis. Oke. Gitu. Karena seringkali sebagaimana yang terjadi lalu-lalu dengan dengan web designer atau dengan programmer gitu ya, dianggap bahwa UX atau UI ini kayak semacam sapu jagat gitu loh. Jadi kayak semacam obat untuk segala hal gitu loh. Kalau misalkan bisnisnya turun kayaknya kita butuh masukin UX nih, nanti pasti naik. Which is not necessarily true, right? Iya. Gitu. Dan kemudian diharapkan kayak anak UX itu bisa semuanya. Gitu. Bahkan mungkin ditambah bisa ngoding atau programming kecil-kecil. Kayak gitu.
while kadang-kadang memang ada anak UX yang bisa, tapi nggak semuanya bisa. Oh, berarti perusahaan mintanya yang udah paket lengkap kali ya. Kayak gitu. Kan kalau programmer juga kadang-kadang gitu kan. Bisa back end, bisa front end, Oh, bisa semuanya. full stack sekalian bisa Full stack ngedesain. sekalian. Nah. Ya kan kadang-kadang gitu. Ya kalau kataku sih mungkin karena karena ketidaktahuan aja sih. Tapi I mean kalau semakin ke depannya, saya 5 tahun lagi semestinya sih bisa lebih mature ya industrinya. Kalau sekarang kan kalau mau yang proper gitu tuh di unicorns, startups gitu yang memang mindsetnya sudah baru dan sudah dapat pendanaan yang baik gitu. Jadi mereka bisa afford untuk kayak hire satu tim Sendiri gitu. Satu tim desain sendiri gitu dan kayak misalnya bisa spesialis gitu loh. Yes. Ada back end sendiri, front end sendiri, ada ops sendiri, kemudian UX team ada UX sendiri, UI sendiri, ada researcher sendiri. Tapi kan kayak gini nih mahal nih. Jadi kalau perusahaan kecil biasanya memang akan cenderung lebih generalis. Tapi apakah mereka melakukan itu dengan sadar bahwa mereka memilih generalis atau sebenarnya karena nggak tahu aja gitu. Nah itu masih jadi pertanyaan besar. Tapi ekosistemnya bagus. Support dari komunitas ada. Banyak banget. Dan kemudian kalau misalkan mau belajar juga sekarang tambah banyak. Yes. Ya nggak, pilihannya tambah banyak. Jadi mungkin challenge next-nya adalah bagaimana kita bisa memilih the right platform to grow. Kayak misalnya ada Udemy kah, ada Skillshare kah, ada Coursera kah, yang offering tempat untuk belajar IT, gitu kan? Cuman kan kita nggak tahu yang mana sih yang worth our time. Karena bagaimanapun waktu kita sama, 24 jam 7 hari. Kita mau spend 2 jam di satu platform atau platform yang lain kan kita nggak tahu mana yang lebih cocok buat kita. Dan seringkali kayak gitu kan cocok-cocokan ya. Yes. Gitu sih, karena kebanyakan jadi mungkin masalahnya adalah cara memilihnya. Cuman sudah cukup mature, support sistemnya itu bagus. Udah oke ya. Oke, mungkin yang terakhir apa yang bisa kita tunggu dari Mas Yahya next plan ke depannya mau ngapain gitu? Plan kedepannya for the next 3 years aku masih pengen mau kerja ID sih. Oke, mau kerja.id. .id aku pengennya semua teman-teman yang baru lulus kuliah bisa dibekali dengan sesuatu yang cukup gitu loh. Jadi pengen biar level aja si perusahaan juga bisa assess dengan baik, si pencari kerja juga bisa nego semacam menjual diri yang tadi ya. Kayak istilahnya apa sih? Tawar menawar. Jadi ini kan sebenarnya antara pencari kerja dan antara job seeker dan employer, pencari kerja dan pemberi kerja ini kan sebenarnya ini kan transaksi kan. Dan alangkah baiknya kalau transaksinya itu fair gitu loh. Oke. Se-fair mungkin lah. Dalam artian ketika terjadi kontrak ya semuanya sama-sama happy. Yes. Ekspektasinya dari kedua belah pihak itu match gitu loh. Dan ini akan membuat teamworknya dan kerjaannya itu semakin bagus, lebih enak. Bagus. Jadi sama-sama grow lah. Si company-nya grow karena bisa mendapatkan value dari pekerjaannya. Pekerjaannya juga grow karena di situ ya. Bisa grow di company itu. Penting juga loh, grow itu penting banget loh sebenarnya. Oke, siap. Buat teman-teman kalau misal mau cari kerja tadi boleh kunjungi maukerja.id. Oke, siap. Mungkin itu, terima kasih banyak Mas yang udah sharing. Sama-sama. Buat episode kali ini. Terima kasih banget juga buat teman-teman yang udah nonton episode kali ini sampai terakhir. Jangan lupa kunjungi website kita hacklab.rocks dan Instagram kita hacklab.rocks juga buat event-event keren lainnya. Kalau misal teman-teman ada request narasumber bisa drop di kolom komentar di bawah. Mungkin itu dari saya dan Mas Yahya. Ya. Sekali lagi kita mengucapkan buat teman-teman karena masuk Ramadan nih. Ya. Jadi teman-teman semoga ibadahnya lancar 30 hari nggak bolong. Amin. Gitu. Mungkin itu cukup dari kita. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Bye.